ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini. Kita berada di masjid yang mulia ini dalam suatu tema pembahasan yang penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semua dengan rahmat dan taufiknya dan selalu membimbing kita semua di atas jalan yang lurus, diberi istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih, menjadi kebaikan dan berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semuanya. Baik. Kadang di sebagian kawan-kawan memberi pendahuluan, biografi dan seterusnya dari hal-hal yang kadang saya kurang senang ya. Apalagi kalau ada kekeliruan di dalam penyebutan sesuatu. Iya. Jadi saya bukan alumnus Universitas Madinah. Saya belajarnya di Yaman, di Ma'had Darul Hadith Dammaj dari tahun 1996 hingga 1999. Kemudian selepas itu di belasan tahun saya berkeliling di Mekah, di Madinah, dan di berbagai provinsi yang di situ diketemukan dari ulama-ulama besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Iya. Dan insyaallah taala semuanya berniat yang baik, tetapi meluruskan juga itu dari kewajiban saya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi' bima la yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berkenyang-kenyang dengan hal yang dia tidak miliki itu bagaikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Dan juga dari sifat kaum munafikin yang akan kita bahas, mereka senang dipuji dengan hal yang tidak dia miliki. Senang dipuji dengan hal yang dia tidak miliki. Baik. Tema pembahasan kita di sore hari ini termasuk tema pembahasan yang sangat penting sekali.
dari perkara yang selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di berbagai surah-surah Madaniyah terhampar penjelasan dan peringatan tentang bahaya kaum munafikin dan sifat-sifat mereka. Iya. Karena memang di surah-surah Makkiyah itu tidak ada penyebutan kaum munafikin. Di fase Mekah tidak ada kaum munafikin. Munafik yang bermakna dia tampilkan keislaman, dia sembunyikan kekafiran. Bahkan di fase Mekah itu yang ada kebalikannya. Dia tampakkan kekafiran tetapi hatinya beriman, seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Baik. Jadi di surah-surah Makkiyah itu diterangkan berbagai sifat kaum munafikin. Dari pentingnya pembahasan ini kita perhatikan di surah yang kedua dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah apa? Surah Al-Baqarah. 5 ayat yang pertama penjelasan sifat kaum mukminin. 2 ayat setelahnya penjelasan sifat orang kafir. Dan 13 ayat setelahnya penjelasan sifat-sifat kaum munafikin. Iya. Kaum mukminin cuma dalam 5 ayat. Itu selain dari alif lam mim ya. Kalau alif lam mim yang tidak dihitung berarti cuma 4 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Tapi kaum munafikin diterangkan dalam 13 ayat. Terangkan sifat mereka. Diberi perumpamaan yang mendalam untuk menerangkan bahayanya dari 13 ayat ini. Karena kalau dia seorang muslim, jelas keislamannya. Kalau dia seorang yang kafir, kaum muslimin terhadap orang yang kafir itu terang sikapnya. Tetapi kalau dia seorang munafik, ini dia main di 2 kaki. Iya. Warnanya tidak jelas. Kadang dia ke sana, kadang dia ke situ. Dan dia bisa menjadi musuh yang sangat berbahaya. Karena itulah kemunafikan ini adalah perkara yang sangat diwaspadai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kekhawatiran yang sangat besar terhadap kemunafikan dan kekhawatiran yang sangat besar tertimpa kemunafikan. Ada kemunafikan pada dirinya dalam kondisi mereka tidak menyadarinya. Iya. Karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau ini terhitung dari tabi'in yang muda atau masuk ke dalam tingkatan pertengahan tabi'in. Beliau berkata, saya menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Takut terkena kemunafikan atas dirinya. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa mereka di atas keimanan Jibril dan Mikail. Karena itu kita lihat dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang menakjubkan. Berupa kekhawatiran mereka jatuh di dalam kemunafikan ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Iya. Hanzalah ini bercerita bahwa suatu hari beliau dijumpai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar bertanya kepadanya, "Apa kabar engkau wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjawab,
nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Iya. Kaget Abu Bakar. Beliau berkata, subhanallah. Ma taqul, apa yang kamu ucapkan ini? Iya. Kata Hanzalah, kita ini kalau berada di sisi Rasulullah, lalu Rasulullah mengingatkan kita dengan neraka, kita diingatkan dengan sorga, seakan-akan neraka dan sorga itu di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sibuk dengan istri, dengan anak-anak, sibuk dengan harta benda, maka kita banyak lupa. Iya, kita banyak lupa. Jadi ini oleh Hanzalah dianggap apa? Kemunafikan. Karena mereka memahami kemunafikan itu berbeda antara zahir dan batinnya, berbeda antara ucapan dan amalannya, berbeda antara masuk dan keluarnya. Ya. Makanya Hanzalah memahami kalau dia di sisi Nabi, dia takut, dia ingat, tapi kalau dia pulang ke rumah, dia banyak lalai. Maka dianggap dirinya apa? Telah menjadi munafik. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, demi Allah, kita juga menjumpai hal yang sama. Dan ini dari insaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu kedudukan mereka yang tinggi. Iya. Jadi iya ya, saya juga sama seperti engkau. Jadi kalau pulang ke rumah keadaannya juga seperti itu. Akhirnya kata Hanzalah, saya dan Abu Bakar As-Siddiq pergi, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Telah menjadi munafik. Maka Rasulullah bertanya, ada apa wahai Hanzalah? Hanzalah terangkan tadi alasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, law tadumuna ala ma takununa indi." Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah. Andai kata kalian terus-menerus di kondisi yang kalian berada di sisiku, wa fid dzikri, dan kalian terus-menerus mengingat seperti itu, la safahatkumul malaika, ala furushikum wa fi turukikum. Pasti malaikat akan menyalami kalian di atas ranjang-ranjang dan jalan-jalan kalian. Kalau kalian begitu terus keadaannya. Walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Ya kehidupan memang seperti itu. Ada waktu kadang iman itu tinggi, ada waktu dia turun, ada waktu dia bagus di dalam ibadah, ada waktu dia kadang terlalaikan. Kadang begini, kadang begitu. Iya. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai kemunafikan oleh Nabi. Tapi perhatikan Abu Bakar, Hanzalah, dia pandang dirinya bagaimana? Rasa takutnya. Karena itu di suatu hari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, iya. Beliau melihat Umar diundang untuk suatu jenazah. Maka kata Hudzaifah, saya pun pegang Umar. Lalu saya katakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu duduk saja. Sungguhnya yang meninggal ini dari mereka. Maksudnya dari kaum munafikin. Sebab Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama kaum munafikin. Iya. Maka kata Umar bin Khattab, nasyattuka Allah, ana minhum. Saya bertanya kepada engkau, demi Allah, saya termasuk yang dikabarkan oleh Nabi dari kaum munafikin itu? Kata Hudzaifah, tidak wahai Amirul Mukminin, kamu tidak termasuk mereka, dan saya tidak akan memberitahu siapapun lagi setelah engkau. Maksudnya ini untuk kamu saja. Karena dia bertanya dengan menyebut nama Allah. Jadi Umar saja radhiyallahu taala anhu, perhatikan bagaimana beliau mengkhawatirkan atas dirinya hal ini. Iya. Dan ini bukan masalah sepele. Karena seorang mukmin itu yang dituntut dari dirinya, dia memiliki hati yang baik, layak sebagai penduduk sorga.
Dan hati itu ada sifat-sifatnya. Dan di hati tersebut tidak boleh bertemu dengan apa yang disebut dengan kemunafikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana anak-anak dan harta tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan rincian orang-orang yang memiliki hati yang selamat itu. Dan di antaranya tidak boleh ada kemunafikan. Iya. Inilah yang dijaga oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipelihara. Karena itu di pertemuan ringkas ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang di dalamnya kita memahami fikih seputar kemunafikan dan apa sifat-sifat kemunafikan itu, agar supaya kita menghindarinya, berhati-hati darinya. Dan juga mungkin saya akan terangkan nanti dari amalan-amalan yang dengannya seseorang itu akan terhindar dari kemunafikan. Akan terhindar dari kemunafikan. Dan sekali lagi ini pembahasan karena pentingnya oleh para ulama ditulis buku-buku khusus di dalam hal ini. Ada tulisan khusus ditulis oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad Ibn Hasan Al-Firyabi rahimahullahu ta'ala. Iya. Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi ini dari para imam as-salaf yang terkenal. Beliau wafat di tahun 301 Hijriah. Beliau menulis buku judulnya Sifatun Nifaq wa Dambil Munafikin. Ciri kemunafikan dan celaan terhadap kaum munafikin. Celaan terhadap kaum munafikin. Juga Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullahu taala. Abu Nuaim Al-Asbahani, nama beliau Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, wafat pada tahun 430 Hijriah. Beliau juga menulis buku judulnya Sifatun Nifaq wa Na'tul Munafikin. Sifat kaum munafikin dan ciri-ciri mereka. Dan ciri-ciri kaum munafikin. Sebagaimana di dalam Kutubus Sittah terurai bab-bab pembahasan tentang sifat dan ciri kaum munafikin di berbagai tempat. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala, Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi, dari kedetailan beliau, Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijriah, dari kedetailan beliau memberi satu judul kitab khusus di akhir sahihnya. Judulnya kitab Sifatil Munafikin wa Ahkamihim. Sifat kaum munafikin dan hukum-hukum seputar kaum munafikin. Ya, supaya dipahami bahwa ini adalah hal yang memang diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai uraian. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang sifat kaum munafikin, saya beri definisi dulu apa itu nifaq, apa itu kemunafikan. Iya. An-nifaq secara bahasa dari kata nafaqah. Nun, fa, qaf, 3 huruf. Iya. Dan ini dimaknanya secara bahasa Arab itu ada 2 hal. Ada makna yang menunjukkan sesuatu yang terputus dan pergi, dan ada makna yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dan sangat bermasalah. Iya. Itu akarnya di dalam bahasa Arab. Adapun secara syar'i, nifaq itu kalau didefinisikan dengan definisi umum, nifaq adalah idharul khair wa israrus syarr. Kemunafikan itu dia tampakkan adalah menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan
kejelekan. Menyembunyikan kejelekan. Iya. Karena itu dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh para salaf di dalam mendefinisikan, mereka katakan munafik itu, kata Ibnu Juraid, munafik yukhalifu qawluhu fi'lahu. Munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Sirruhu wa alaniyatahu. Rahasianya berbeda dengan terang-terangannya. Madakhuluhu makhrajuhu. Masuknya berbeda dengan keluarnya. Mashhaduhu magibahu. Apa yang tampak disaksikan oleh orang itu berbeda dengan apa yang dia sendirian, tidak ada yang menyaksikannya. Iya. Itu definisi umum untuk kemunafikan. Dan kemunafikan itu terbagi dua. Kemunafikan terbagi dua. Ada nifaq akbar dan ada nifaq asgar. Iya. Nah, ini kemunafikan dibagi dua adalah hal yang populer di tengah para ulama dari masa dahulu. Dan banyak ditegaskan oleh ulama belakangan seperti Ibnu Rajab, Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Jadi ada kemunafikan besar atau disebut juga sebagai nifaq i'tiqadi, kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Dan ini kemunafikan hukumnya mengeluarkan dari keislaman. Mengeluarkan dari keislaman. Iya. Apa itu kemunafikan i'tiqadi, nifaq akbar ini? Dia menampakkan keislaman, keimanan, tetapi menyembunyikan kekafiran. Menyembunyikan kekafiran. Iya. Baik. Ini nifaq akbar. Kemunafikan besar. Itu yang disebut ancamannya di dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Lapisan neraka yang paling bawah. Penduduk neraka itu beraneka ragam kekafirannya. Sebagiannya lebih kafir dari sebagian yang lain. Ketika kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah, berarti ini kekafirannya sangat kafir sekali. Kaum munafikin ini. Karena itu sebagian dari kaum munafikin, kekafirannya itu lebih dahsyat daripada kekafiran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Lebih besar daripada itu. Baik. Ini kemunafikan yang pertama, nifaq akbar. Kemunafikan yang kedua, namanya nifaq asgar. Kemunafikan kecil atau disebut dengan nama nifaq amali. Ya, kemunafikan dalam bentuk amalan. Kemunafikan dalam bentuk amalan. Jadi dia tampakkan dari sudut amalannya, dia menjaga perintah agama, ya, melakukannya, tetapi pada apa yang dia rahasiakan berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Inilah yang disebut dengan nama nifaq apa? Nifaq amali. Baik. Jadi ada dua jenis dari kemunafikan. Karena itu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sifat kaum munafikin, kita harus tahu sifat kemunafikan ini diarahkan kemana? Kemunafikan besar atau kecil? Karena hukumnya berbeda. Karena kemunafikan besar hukumnya tadi apa? Mengeluarkan dari keislaman. Sedangkan kemunafikan yang kecil tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Kemudian kemunafikan itu sendiri ada yang sifatnya dia perkara yang asli, bersumber dari dirinya, dari asalnya, memang ada pada dirinya. Dan ada kemunafikan yang sifatnya tari, baru muncul kepadanya, baru muncul terhadapnya. Iya, karena dia melakukan dari sebagian dari perbuatan, misalnya sebagian dari amalan, akhirnya masuk kemunafikan itu pada dirinya. Baik, ini yang disebut dengan kemunafikan. Kemudian inti pembahasan kita terkait dengan sifat-sifat kaum munafikin.
Ini sebenarnya karena waktu kita juga tidak banyak. Iya. Sedangkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin ini sangat banyak. Maka saya poinkan sejumlah poin yang mencakup sifat-sifat kaum munafikin. Dan poin-poin pembahasan yang akan saya sebutkan itu akan saya urut mulai dari ayat-ayat yang berada di surah Al-Baqarah. Iya. Kemudian apa yang disebutkan di surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, kemudian di surah At-Taubah. Dan kita akan singgung sebagian ayat di surah Al-Ahzab dan satu surah khusus disebut dalam Al-Quran dengan nama surah apa? Surah Al-Munafikin. Baik, surah Al-Munafikun. Jadi di seluruh surah ini kalau dibahas dengan seksama itu akan tampak sekali bagaimana sifat kaum munafikin ini dan bagaimana bahayanya dan bagaimana prahara yang dilakukan oleh kaum munafikin dalam memecah belah kaum muslimin, merusak hubungan antara sesama mereka, menimbulkan keributan, bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah disebabkan karena ulah kaum munafikin. Iya. Tidakkah kita ingat bagaimana kaum munafikin berulah menuduh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang keji sampai para sahabat dari kalangan Al-Ansar ribut disebabkan karena itu. Dan hampir saja mereka bertikai berperang disebabkan karena hal tersebut. Iya. Karena gentingnya permasalahan, Allah Subhanahu wa taala turunkan 10 ayat mensucikan ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan kaum munafikin. Turun ayat-ayat Al-Qur'an mensucikan beliau dari tuduhan kaum munafikin. Dan hal yang seperti ini itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, siapapun dari musuh-musuh di luar umat Islam. Ini musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut. Karena itu, ya, bahayanya sangat besar sekali. Apalagi kalau kita lihat di masa sekarang. Ya. Naudzubillah. Jangankan di masa kita ini, di masa Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman pernah berkata, kemunafikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaum munafikin menyembunyikan kemunafikannya. Ya. Tapi di masa sekarang kata Hudzaifah, beliau menyebut di masanya orang-orang melakukan kemunafikan terang-terangan. Melakukan kemunafikan terang-terangan. Iya. Dan mungkin di sela-sela penyebutan sifat-sifat kaum munafikin, saya akan beri contoh sebagian ucapan kaum munafikin di masa kini. Iya. Bagaimana pengaruh kemunafikan dan bagaimana kaum munafikin itu terus membuat bahaya di tengah umat Islam hingga hari ini. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, sifat mereka yang pertama adalah mukhada'atullah. Ya, mereka itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu dikatakan di dalam awal ayat di surah Al-Baqarah yang mensifatkan kaum munafikin, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berucap kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi mereka bukan kaum mukminin. Ya, bukan kaum mukminin. Ini menunjukkan kemunafikan mereka nifak akbar. Nifak yang besar, mengeluarkan dari keislaman. Makanya kalau di masa sekarang jangan heran. Ya. Ada yang mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah sumber kejelekan, biang bencana. Ya. Kemudian dia cela ayat-ayat hadits-hadits Rasulullah. Setelah itu dia katakan, saya maksudnya bukan apa-apa. Saya juga seorang muslim. Dari dahulu begitu kaum munafikin. Tidak ada yang berkata dirinya saya kafir, enggak. Dia pasti berkata, saya adalah orang yang beriman. Mereka berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah singkap isi hati mereka. Dan Allah terangkan hakikat mereka.
Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Mereka ini menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Iya. Jadi perbuatan mereka itu salah satu sifat pokoknya, apa yang dia tampakkan itu tipuan. Ingin mengelabui. Seakan-akan dia ini berniat baik. Berniat tulus. Kalau berbicara tentang sesuatu, oh ini saya berbicara ya berdasarkan akal sehat. Ya, di masa sekarang banyak yang jualan akal sehat ya. Tapi akal sehatnya tidak sehat-sehat. Ya. Berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan manusia. Saya maksudnya tidak macam-macam. Itu tipuan saya. Tipuan saya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang hal tersebut. Dan ini dari sifat utama mereka. Dari sifat utama mereka. Karena itu seorang mukmin itu tidak ada terkait dengan masalah tipu-tipuan. Kalau dia berucap sesuatu, dia akan terang-terangan. Sampai Nabi SAW pernah didatangkan kepada beliau seorang ini dia masuk Islam. Iya. Tapi sebelumnya dia berbuat kasus-kasus yang mengharuskan orang itu menuntut darah dia karena kasus-kasus tersebut. Ini secara hukum pengadilan. Iya. Maka begitu dia masuk ke dalam Islam, Nabi SAW melihat kepada para sahabatnya. Mereka yang orang-orang yang punya hak untuk menuntut ini pada diam semua. Maka Nabi SAW akhirnya menerimanya. Ya. Setelah itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah begini dan begini? Kata Nabi SAW, ya saya menunggu kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah engkau memberi kode kepada kami? Isyaratlah. Ya, tidak usah bicara dari dia, tapi beri kode saja kepada kami. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang Nabi itu punya kode untuk seorang tertentu. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Dalam hal yang seperti ini saja, tidak ada main apa? Main kode-kode rahasia. Apalagi sebagian orang main di belakang layar, seakan-akan dia yang melakukannya, padahal sebenarnya hakikatnya jongos-jongos bayaran. Ya. Dibayar oleh orang-orang tertentu untuk berbuat kerusakan. Di tengah umat Islam, di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah negara, ingin memecah belah manusia. Dan ini kaum munafikin bahaya dari masa dahulu hingga hari ini. Itu tetap ada. Dan sifat pokok mereka, ini yang pertama disebutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah, iya, dan orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain di surah Nisa dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kaum munafikin itu ingin menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Iya, Allah membalasnya. Sehingga mereka tersingkap dari aibnya, tampak perkaranya, dan mereka jatuh di dalam kehinaan. Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Inilah juga yang membuat para as-salaf itu, para sahabat dan siapa yang datang setelahnya, khawatir akan kemunafikan. Karena kemunafikan ini pasti membawa kepada kejelekan. Pasti membawa kepada kejelekan. Kemudian sifat mereka yang kedua, ya, di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun. Itu di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka itu ada penyakit. Maka Allah menambah penyakit itu untuk mereka. Menambah penyakit itu untuk mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka siksaan yang pedih disebabkan karena kedustaan mereka. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, penyakit hati yang menimpa kaum munafikin ini ada dua jenis. Ada penyakit berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Ya.
Ada penyakit yang berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Begitu penyakit ini menimpa hatinya, maka Allah tambah penyakit itu semakin bertambah, semakin kuat, ditambah lagi penyakit. Dan di sini letak bahaya kemunafikan. Dia beda dengan dosa biasa. Iya, dosa biasa, seorang itu jatuh di dalamnya, Allah memberi tobat kepadanya. Dia bertobat dari dosa. Bertobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Tapi kemunafikan mengada-ada di dalam syariat, ini penyakit. Mungkin dia akan bertambah sesat dan bertambah penyakitnya. Iya. Dan ini ditunjukkan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana fid dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin lapang di dalam kesesatannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ayat tadi di surah Maryam. Kalau di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balik penglihatan dan hati-hati mereka sampai seakan-akan mereka tidak pernah beriman sama sekali. Coba bayangkan bagaimana penyimpangan sampai menjadi seakan-akan tidak pernah beriman sama sekali. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ini dua sifat pokok kaum munafikin. Dan ingat ya, surah An-Nisa termasuk dari surah yang menjelaskan sifat-sifat kaum munafikin. Sudah jelas perintah Rasulullah, dia tentang. Jelas jalannya Nabi dan para sahabat, dia selisihi jalan itu. Ya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Sudah sesat semakin dibuat tersesat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ini saya sudah bacakan 5 ayat dari Al-Quran di atas makna ini. Dan ada ayat-ayat yang lain. Karena itulah kemunafikan ini penyakit. Iya. Penyakit apabila dia masuk dalam bentuk syubhat, semakin besar. Sehingga kekafiran pun dianggap biasa. Bermain-main dengan kekafiran itu adalah perkara yang biasa. Sebagaimana yang akan datang dari sebagian sifat-sifat mereka. Kemudian dari penyakit juga pada kaum munafikin ada namanya penyakit syahwat. Ya, ketamakan syahwat. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran ketika perempuan mukminah diperintah untuk menundukkan atau diperintah untuk jangan melembutkan suaranya. Iya, di dalam berbicara. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian merendahkan suara kalian. Ya. Sehingga orang yang di hatinya penyakit tamak dengan hal tersebut. Nah, ini orang yang di hatinya penyakit ini kaum munafikin. Di antaranya adalah kaum munafikin. Iya. Karena itu seorang perempuan kalau dia berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, boleh saja kalau ada hal yang disyariatkan di situ. Tetapi dengan pembicaraan yang wajar, bukan dengan melembutkan suara yang bisa membawa apa? Membawa fitnah di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian di antara sifat kaum munafikin adalah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Tapi mereka menyangka bahwa dirinya adalah orang yang berbuat apa? Adalah berbuat perbaikan, mengadakan perbaikan. Iya. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, maka mereka berkata, innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Masya Allah, jawabannya pede sekali. Ya. Kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ketahuilah bahwa mereka inilah orang-orang yang merusak. Mereka inilah orang-orang yang merusak, tetapi mereka tidak pernah menyadarinya. Tidak pernah menyadarinya. Iya. Ini diantara kesesatan kaum munafikin. Jadi mereka berbuat kerusakan, dianggap perbuatan kerusakannya perbuatan kebaikan. Mengadakan perbaikan. Dan dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan. Iya. Karena itulah dari sifat kaum munafikin itu selalu berbuat kerusakan. Dan berbuat kerusakan di atas muka bumi itu dengan berbagai macam, berbagai cara. Apakah terkait dengan kerusakan yang dampaknya pada individu tertentu, atau kerusakan terkait dengan keumuman manusia, atau kerusakan terkait dengan sebuah negara, atau kerusakan di dalam agama. Mereka bisa melakukan kerusakan apa saja. Bisa melakukan kerusakan apa saja. Sebab mereka anggap bahwa dirinya mengadakan apa? Mengadakan perbaikan. Iya. Karena itu tidak segan-segan kaum munafikin itu. Kalau ada ayat yang tidak setuju, oh ini harus diganti. Tidak cocok ayat ini. Iya. Bahkan ada yang membahasakan kalau saya nanti berkuasa, maka yang paling pertama yang ingin saya bebaskan adalah perempuan. Saya ingin bebaskan dari tuntunan syariat. Karena dianggap syariat ini katanya itu membuat perempuan terbelenggu. Iya. Membuat perempuan terbelenggu. Dan itu dari ucapan kaum munafikin. Dari ucapan kaum munafikin dan kedustaan biasa di lisan mereka. Karena tidak pernah dikenal di dalam sejarah umat ini, di dalam sejarah umat manusia, ada syariat yang lebih indah di dalam menghormati perempuan melebihi syariat Islam. Ya. Tetapi kaum munafikin tidak menyadari tentang hal tersebut. Baik. Karena itu jenis-jenis kerusakannya beraneka ragam. Banyak sekali dari jenis-jenis kerusakan yang mereka lakukan. Kemudian dari sifat mereka juga adalah menuduh orang sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Iya. Tetapi padahal kedunguan dan kebodohan itu adalah pada diri mereka sendiri. Di ayat yang ke-13 dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Maksudnya manusia beriman, para sahabat beriman. Iya. Karena ukuran keimanan itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini dan diulangi lagi di ayat yang lain. Di akhir dari juz pertama di surah Al-Baqarah ini. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka dapat hidayah. Ya kalau mereka diperintah beriman kalian seperti keimanannya manusia, keimanannya para sahabat. Apa yang mereka katakan? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka berkata, apakah kami ini beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Maka Allah berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ingatlah, sungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ini sudah dua tempat ya. Ucapan kaum munafikin langsung dibantah dalam ayat ini sendiri. Dan ini dasar pokok syariat membantah kaum munafikin. Dan itu bagian dari agama. Bagian dari jihad fi sabilillah. Karena menguraikan tentang sifat-sifat mereka, bahayanya terhadap umat Islam, ini dari hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu mereka ini adalah orang yang pada dirinya itu, ya, kalau dia pikirkan pada dirinya, hal-hal yang dia perbuat sebenarnya itu adalah kebodohan. Tapi yang anehnya dia tuduh orang apa? Dia tuduh orang yang bodoh. Ya, Masya Allah, memelihara jenggot itu, ya, memelihara jenggot itu tanda apa? Goblok. Semakin panjang jenggotnya sebagai apa? Ya. Dia kalau cerdas sedikit berpikir, nih cerdas ya.
Orang yang cerdas itu ada yang tumbuh di jenggotnya, biarkan. Dia tidak susah payah, kan begitu. Orang yang cerdas. Iya. Ini secara akal ya. Bukan orang yang tiap kali tumbuh dia potong, tiap kali tumbuh dia potong. Iya. Diberi keringanan di dalam syariat untuk hal tersebut. Dan itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul memelihara jenggot, semuanya dikatakan orang goblok. Nah, ini kaum munafikin seperti itu. Cara berbahasanya gampang sekali, mengucapkan kalimat-kalimat. Iya, seakan-akan dirinya yang paling apa? Paling cerdas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ala innahum humus sufahau walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka ini adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kemudian di antara sifat mereka juga gemar mengolok-olok kaum mukminin. Iya. Gemar mengolok-olok kaum mukminin. Di dua ayat setelahnya dikatakan, wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ya. Kalau mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya kawan-kawan mereka, pentolan-pentolan mereka. Maka ini pentolan di dalam kesesatan itu bisa disebut dengan nama apa? Nama syaitan. Ya, karena syaitan itu jangan disangka ya syaitan cuma dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Syaitan itu ada juga dari kalangan manusia. Bahkan syaitan dari kalangan manusia kadang lebih berbahaya. Ya. Sebab dia datang bisa pakai jubah, bisa pakai imamah. Ya. Syaitan dari kalangan manusia bisa dia jago membaca Al-Quran. Dan di antara sifat kaum munafikin, sebagian dari mereka jago membaca Al-Quran. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Al-Quran itu ada 3 golongan yang membacanya. Ada 1 golongan membacanya karena Allah. Atau 1 golongan yang membacanya karena untuk dia pakai mendebat. Ini kaum munafikin. Dan ada 1 golongan yang membacanya untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Iya. Jadi munafik itu kadang dia baca Al-Quran. Iya. Kadang dia baca Al-Quran. Sebab mereka kan dasar kaidahnya para penipu. Itu bahan dia pakai untuk menipu. Ketika dia baca Al-Quran, oh Masya Allah, ini bagus ini. Apalagi kalau dia hafal Quran. Ya. Apalagi kalau bagus bacaannya. Bagus bacaannya, tapi dia tidak pahami ayat-ayat yang dia baca. Karena Al-Quran itu dimudahkan. Dimudahkan untuk dihafal. Orang kafir sekalipun, kalau dia ingin hafal Al-Quran, bisa dihafal. Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dia apa? Untuk dihafal. Baik. Jadi kaum munafikin ini, mereka kalau dibahasakan di sini sebagai para syaitan. Sedangkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Musuhnya syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ketika disebut syaitan, siapa yang disebutkan syaitan siapa? Manusia dahulu baru jin. Itu urutannya di dalam Al-Quran. Dijadikan untuk setiap nabi ada musuhnya. Para syaitan dari kalangan manusia dan jin. Bukan di kalangan jin dan manusia, tidak. Manusia dulu disebut. Sebab ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Jelas ya? Bayangkan dia datang dengan pakaian penasehat, datang dengan pakaian orang yang salih, ya. Tetapi hakikatnya dia adalah serigala yang bisa membahayakan manusia. Ini diantara keburukan dan sifat mereka yang mendominasi pada kaum munafikin. Baik. Jadi ketika mereka kembali kepada para syaitannya di depan kaum mukminin berucap kami beriman. Kalau kembali kepada tokoh-tokohnya, orang yang semisal dengan mereka, mereka berkata qalu inna ma'akum. Sungguhnya kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kami ini cuma mengolok-olok mereka aja. Iya, cuma mengolok-olok mereka saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah balas. Allah mengolok-olok mereka juga. Dan Allah akan membiarkan mereka larut di dalam kesewenang-wenangannya dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Dibalas sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Baik.
Jadi ini kaum munafikin. Juga dari sifat mereka, dari sifat kaum munafikin itu, ini karena terkait dengan ayat ya. Dari sifat kaum munafikin itu, ya, mereka selalu menampakkan dari perbuatan berbeda dengan apa? Berbeda dengan hakikatnya. Dia tampakkan sesuatu, di belakangnya beda. Di depannya sesuatu, di belakangnya beda. Ucapannya sesuatu, perbuatannya beda. Iya. Apa yang kelihatan berbeda, apa yang dengan di dalam hatinya. Itulah kaum munafikin. Itulah kaum munafikin. Baik. Karena itu, depan orang yang beriman, bisa dia berkata, saya beriman. Tapi di belakang, dia berkata, sungguhnya kami apa? Hanya mengolok-olok kalian. Karena itu pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Tentang seorang yang masuk kepada penguasa. Dan penguasa ini berbuat memberi hukum dengan hukum yang keliru. Ya. Lalu dia puji penguasa itu. Ya. Maka kata Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, kami menghitung hal itu sebagai kemunafikan. Nggak tahu kalian menghitungnya bagaimana? Kalian menghitungnya bagaimana? Jadi di depan penguasa dia tahu itu keliru, dia tahu itu salah. Ya. Tapi di depannya dia puji, padahal dia tahu itu apa? Itu salah. Begitu keluar baru dia ngomong, ini tidak benar, ini begini. Itu kemunafikan. Kami hitung, kata Ibnu Umar. Tidak tahu kalian menghitungnya bagaimana. Iya. Tidak tahu kalian menghitungnya bagaimana. Karena itu masuk menjumpai orang yang berwenang, itu ada pahala yang baik, pahala yang besar. Kalau dia berucap yang benar di depannya, berucap yang hak, menasihati di depannya, itu ada keutamaan-keutamaannya. Jelas ya? Tapi ada ancamannya juga. Bagi yang masuk ke penguasa, kemudian dia berucap yang batil, membenarkan kebatilan yang dilakukan, ini bisa diusir dari telaga. Jelas ya? Bisa diusir dari telaga, dan ini juga dari bentuk kemunafikan. Bentuk kemunafikan. Tapi ini semuanya tidak ada hubungannya dengan dalil bolehnya demonstrasi. Ya. Ada yang kadang bawakan hadits-hadits seperti ini. Ya. Aneh bin ajaib, dari mana sisi pendalilannya? Dari mana sisi pendalilannya? Menasihati pemerintah itu adalah bagian dari ketulusan. Kalau dia melakukan kekeliruan, dinasihati, itu kan ketulusan. Kalau dia melakukan kekeliruan, kita tidak nasihati, malah kita puji, itu berkhianat namanya. Itulah kemunafikan. Itulah kemunafikan. Jalan di dalam syariat, kalau ingin menasihati, nasihati secara langsung. Nasihati secara apa? Secara langsung. Sebagian manusia seperti itu. Ya. Kalau di jalan, bisa dia teriak. Di belakang bisa dia ini. Tapi kalau sudah ketemu, lain dia ininya. Bisa berubah apa yang dia sampaikan. Itu bentuk dari kemunafikan. Dan tidak seperti itu. Seorang, dididik dengan keislaman. Keislaman itu adalah ketulusan. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah ketulusan. Ya. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ketulusan untuk siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Ketulusan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Itu namanya ketulusan. Jadi kalau ada kekeliruan, dia tegur, dia nasihati secara langsung. Bukan menasihatinya dari mimbar-mimbar atau dari jalan-jalan, tapi dinasihati secara langsung. Iya. Kalau diterima darinya itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, alhamdulillah. Dia sudah tunaikan apa? Kewajibannya. Kemudian dia mendoakannya supaya selalu diberi taufik, dibimbing kepada jalan yang lurus dan diampuni kekeliruan dan kesalahannya agar supaya dia menjadi orang yang membawa kebaikan di tengah manusia. Itu baru namanya ketulusan. Tidak ada kemunafikan di dalam hal yang seperti itu. Baik. Kemudian di antara sifat kaum munafikin ini, ya, ini dari sudut, ya, ada disebutkan perumpamaan di sini ya, terkait dengan bahayanya. Kemudian diterangkan di ayat yang ke 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kaum munafikin ini seperti orang-orang yang kaum munafikin ini, ya, dikatakan summun, mereka adalah orang-orang yang tuli, umyun, orang-orang yang buta. Ya, summun, bukmun, orang-orang yang bisu, umyun, orang-orang yang tuli, fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang lurus. Ya, kata Al-Baghawi dalam menafsirkan ayat, summun,
Ya. Orang yang tuli, dia tuli dari mendengar kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ya. Tidak mau menerima kebenaran. Karena itu siapa yang sampai kepadanya kebenaran, lalu dia tidak mau mendengarnya, tuli darinya, itu ada sifat dari sifat apa? Kemunafikan. Bukmun, ya. Dia bisu, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau menyuarakannya, tidak mau berbicara dengannya. Ya. Dia ucapkan apa yang berbeda dengan apa? Hatinya. Maka ini sifat mereka juga yang lain. Kemudian umyun, mereka ini buta, tidak ada penglihatannya, tidak ada basirah pada mereka. Fahum la yarjiun, dan mereka tidak kembali. Kalau tahu dirinya dalam kesesatan, dia tidak mau kembali kepada kebenaran. Baik, kemudian di antara sifat kaum munafikin adalah mereka memberikan loyalitasnya kepada kaum kufar. Loyalitas mereka itu dia berikan kepada orang-orang kafir, kecintaannya, ya, kasih sayangnya, kecondongannya, ya, kepada orang-orang kafir. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan di surah An-Nisa, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima." Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Beri kabar gembira kepada kaum munafikin bahwa untuk mereka siksaan yang pedih. Kabar gembira juga. Tapi kabar gembira dengan apa? Siksaan yang pedih. Siapa mereka ini? Kaum munafikin yang dimaksud orang-orang yang menjadikan kaum kuffar sebagai wali-wali mereka. Orang-orang yang mereka sayangi, orang-orang yang mereka cintai. Iya. Selain daripada kaum mukminin. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka mencari izzah, mencari keagungan di sisi mereka? Maka Allah terangkan, falillahil izzatu jami'a. Keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, sama dengan kaum munafikin itu tadi di surah Al-Munafikin. Jadi mereka pengennya nanti kalian tidak usah berinfak terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Nanti mereka bubar sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya. Izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, milik kaum mukminin, tapi kaum munafikin tidak mengetahuinya. Ya. Maka umat Islam itu tidak perlu mencari izzah, sebab izzah itu sudah ada dengan keimanan mereka. Apabila mereka ikut kepada Allah, mengikuti jalan Rasulnya, dan mereka tetap di atas keimanannya, maka itulah jalan izzah mereka. Tapi kaum munafikin mereka menyangka izzah mereka itu dengan apa? Loyalitas kepada kaum kufar. Karena itu hati-hati ya. Jangan sampai sebagian orang, Masya Allah, kalau terkait dengan orang kafir bahasanya ya hebat sekali. Dia carikan bahasa yang paling indah. Jangan sebut kafir, sebut saja non-muslim. Ya. Jelas ya? Kalau ada kafir, kita harus ini melakukan toleransi. Enggak apa-apa, dikunjungi. Cium tangan juga enggak ada masalah. Ya. Jelas ya? Tapi terkait dengan saudara-saudaranya sendiri, ya. Ada kekeliruan di tengah umat Islam misalnya, bahasanya tajam sekali. Kalimatnya luar biasa kasarnya. Ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan radikal itu pasti Wahabi. Ya. Pasti Wahabi. Ini kalimat-kalimat tidak bagus dalam kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa. Kalau ingin mengadakan perbaikan, bukan begitu caranya. Ya. Dan perlu diketahui saja bahwa di Indonesia ini bukan cuma satu kelompok, satu golongan, satu ormas saja yang hidup di sini. Ada banyak umat Islam di sini. Dan umat Islam itu ciri mereka saling cinta mencintai. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Jadi kalau ada saudara kita yang keliru, ya, misalnya dia salah jalan, terangkan di mana sudut kekeliruannya. Jangan main tuduh-tuduh aja. Diteriakin tidak tahu juga yang diteriakin apa kesalahannya. Ya. Tapi diterangkan dari mana kekeliruannya. Aja dia misalnya mau jatuh ke jurang, tarik tangannya. Ya, bimbing dia ke jalan yang lurus. Itu cara hidup yang baik. Itulah yang membangun negara, membangun kekuatan. Dan di dalam hadits Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu
tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling sayang menyayangi, cinta mencintai, kasih mengasihi, bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh, ya, dia sakit, maka sebagian yang lain tidak bisa tidur atau dia merasakan panas. Itulah umat Islam namanya. Umat Islam. Maka ini harus dijaga dari ciri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Itu sifatnya. Ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari agama, ya, di antara kalian, maka Allah akan nanti akan mendatangkan satu kaum. Ya Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Mereka ini lemah lembut kepada kaum mukminin, tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Baik. Jadi ini diperhatikan ya dari sifat-sifat kaum munafikin. Ya, mereka loyalitasnya kepada orang-orang kufar. Ya, loyalitasnya kepada orang-orang kufar bukan kepada umat Islam. Kemudian dari sifat mereka juga, ya, dari sifat kaum munafikin ini, ya, mereka selalu mencari-cari celah kejadian-kejadian yang menimpa kaum mukminin dan bergembira dengan musibah yang menimpa mereka. Ya, kalau terjadi musibah, masya Allah, bergembira. Ya, bergembira dengan musibah tersebut. Kalau misalnya kaum mukminin itu dapat kejelekan, dia bergembira. Tapi kalau kaum mukminin mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemenangan, dia bersedih. Dia bersedih akan hal tersebut. Dan ini dari sifat mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala terangkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iya. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian ditimpa kebaikan, itu akan membuat mereka menjadi tidak enak, menjadi jelek. Iya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian tertimpa dari kejelekan, maka mereka sangat berbahagia, sangat bergembira dengan hal tersebut. Ini sifat kaum munafikin diterangkan di surah Ali Imran. Dan di tempat yang lain di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan alladzina yatarabbasuna bikum. Kaum munafikin itu orang-orang yang selalu mengintai kalian. Fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. Kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, kaum munafikin langsung merapat. Ya. Mereka berkata, bukankah kami bersama kalian? Ya. Kalau dapat kemenangan dalam peperangan, nah itu banyak. Nanti ada harta rampasan perang, ada ini macam-macam. Jelas ya? Macam-macam. Iya. Tapi wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidkum alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Iya. Kalau kaum kafir yang dapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami sudah memperingatkan kalian dan melarang kalian? Jelas ya? Ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh kaum munafikin. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari sifat kaum munafikin ini juga bahasa mereka itu cakep ya bahasanya. Ya, berkata. Karena itu surat Taubah di antara sifat mereka itu selalu berkata, jangan masukkan kami ke dalam fitnah. Ya. Jadi katakan wa minhum may yaqulu danli wala taftinni. Di antara kaum munafikin ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya tidak berangkat jihad." Ya, kalau ada jihad, ini Rasulullah yang memerintah, kepala negara yang memanggil. Ya, karena memang di dalam syariat Islam itu jihad menyerang orang kafir itu disyariatkan, tapi dengan syarat, dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya harus dipimpin oleh siapa? Oleh kepala negara. Itu syarat mutlak jihad dalam agama. Ya, kalau ada yang mengajak jihad, ya tanya aja kepadanya, mana kepala negara yang mengajak? Kalau ada kepala negara yang mengajak, itu baru bisa dikatakan apa? Jihad. Karena dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junna yuqatalu min wara'ihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Peperangan boleh dilakukan di belakangnya. Itu tuntunan dalam syariat. Karena itu tidak ada sejarahnya.
Di tengah para sahabat ada yang mengadakan jihad sendiri, perang sendiri tanpa izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip tetap di dalam syariat. Tetapi orang-orang jahil tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Demikian pula kaum munafikin. Ya, karena itu kaum munafikin di antara seruan mereka ini jihad ini, ajaran jihad ini, demikian pula akidah wala wal bara ini bisa membuat ekstrim umat Islam. Inilah yang menyebabkan munculnya radikalisme, munculnya terorisme, macam-macam. Ya, sehingga mereka mengusulkan agar supaya pelajaran ilmu agama itu dihapus dari sekolah-sekolah. Ya. Dihapus dari apa? Sekolah-sekolah. Sebab itu bisa menjadi sebab munculnya radikalisme dan terorisme. Ini cara berpikir kaum munafikin seperti itu. Baik. Maka mereka ini berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya tidak berangkat jihad." Terus bahasanya, "Wala taftinni," dan jangan jatuhkan saya ke dalam fitnah wahai Rasulullah. Loh, fitnah apa? Ya. Kan kalau kita berjihad, kan ada harta rampasan perang. Ya. Pada saat berjihad, kan ada budak-budak yang dibagi, ya kan? Makanya jangan fitnah saya dengan dunia. Masya Allah bahasanya, seakan-akan orang yang apa? Orang yang paling bertakwa. Tapi kalau umat Islam menang, ya dalam jihadnya merapat semua ke sana. Bukankah kami ikut sama kalian? Bukankah kalian bersama kalian? Bukankah kami bersama kalian? Itu kaum munafikin. Karena itu Allah terangkan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya dengan ucapan mereka itu sudah jatuh di dalam fitnah. Itulah fitnah sebenarnya. Itulah yang disebut dengan fitnah. Baik. Kemudian dari sifat kaum munafikin ini, ya. Dari sifat kaum munafikin, mereka ini malas di dalam beribadah dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Iya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya kaum munafikin itu mereka ingin menipu Allah. Maka Allah balas dengan menipu mereka. Iya. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam kondisi malas. Dalam kondisi malas. Ini yang dikhawatirkan, subhanallah, oleh orang-orang yang salih. Iya. Karena itu sejumlah dari as-salaf, kalau dia dapatkan pada dirinya malas di dalam ibadah, dia khawatirkan kemunafikan terhadap siapa? Kepada dirinya sendiri. Iya. Sebab itu sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin. Karena itu Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa kaum munafikin itu mereka sengaja mengundur sholat. Jadi kalau datang sholat asar ini sholat yang sangat dijaga. Dan dia disebut dalam Al-Quran sebagai sholatul wusta. Kalau sudah masuk sholat asar, dia tidak langsung sholat. Ditunggu sampai matahari hampir terbenam. Sudah berada di atas 2 tanduk syaitan. Maksudnya sudah hampir terbenam. Barulah dikatakan oleh Nabi SAW, baru mereka mematuk 4 patukan. Jadi bahasakan itu mematuk, cepat sekali sholatnya. Seperti ayam mematuk itu. Ya. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu sifat sholatnya kaum munafikin. Ya. Sifat sholat kaum munafikin. Ketika berdiri, banyak malasnya. Yura'unan nas, riya kepada manusia. Ya. Riya kepada manusia. Ini sering ada salah paham ya di pembahasan riya. Kalau ada yang ditanya, riya itu hukumnya apa? Syirik akbar atau syirik asgar? Ya, kebanyakan kita akan menjawab syirik apa? Asgar. Itu yang terkenal kan begitu. Dan itu pemahaman keliru. Riya itu 2 macam. Ada riya syirik akbar. Ini riya pada kaum munafik ini yang saya baca tadi. Yura'unan nasa. Mereka selalu riya kepada manusia. Ya. Kapan dia syirik akbar? Kalau seluruh amalannya, kebanyakan amalannya dibangun di atas riya. Apa saja dia bikin riya. Ini buat ini ingin dilihat, buat ini ingin dilihat. Ya. Dan ini penyakit berbahaya sekali. Penyakit berbahaya sekali. Apalagi dengan media-media sekarang ini, ya sedikit-sedikit selfie, ya sedikit-sedikit harus disorting, ya sedikit-sedikit harus dibuatkan potongan video, harus dibuatkan ini, harus diliput, ya. Tidak ada kadang pada hal-hal yang tidak diperlukan pun semuanya harus melihatnya.
Kalau amalannya dia biasakan seperti itu, ya, tidak dia jaga, ya, amalan-amalannya tersebut, maka ini bisa memasukkannya ke dalam apa? Riaknya kaum munafikin. Nasallallahu alaihi. Jelas ya? Ini riak kaum munafikin yang merupakan syirik akbar. Itu kalau kebanyakan amalannya dibangun di atas riak, atau seluruh amalannya dengan riak. Itulah kaum munafikin. Apa saja dia kerjakan ingin dilihat. Dia sholat supaya dilihat, bersedekah supaya dilihat. Jelas ya? Walaupun sholatnya malas-malas, sedekah betul dia sedekah, tapi sedekahnya apa? Bakhil, sangat sedikit. Itu pun kalau dia sudah sedekah, ada yang datang bersedekah, pasti dia kritik. Ini orang cuma riak saja ingin dilihat. Ya, jelas ya? Pergi berjihad, ikut berjihad supaya kelihatan dia berjihad. Nanti di tengah jalan dia gembosi orang. Ya, dia gembosi. Sebagaimana telah terjadi kaum munafikin menggombosi umat Islam di berbagai kejadian, di berbagai peperangan. Di berbagai peperangan. Bahkan di kondisi genting yang mengancam nyawa mereka juga, mereka masih menggombosi umat Islam. Seperti perang Khandaq. Mereka berkata, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura." Ya. Mereka berkata apa yang Allah dan Rasulnya janjikan itu cuma tipu daya saja. Cuma tipuan saja. Ini kaum munafikin. Seperti itu kondisi dan keadaan mereka. Jadi riaknya itu pada segala keadaan. Riak yang syirik asghar itu riak pada sebagian amalan. Dia berbuat sebuah amalan misalnya, dia sertai amalan ini dia kerjakan untuk Allah, dia cari juga pandangan manusia. Di satu amalan atau di dua amalan. Itu riak masuknya di dalam hitungan apa? Masuknya dihitung di syirik asghar. Maka sifat kaum munafikin ini yura'unan nasa. Mereka selalu riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Iya, kecuali sedikit. Kemudian di antara sifat kaum munafikin, iya. Mereka ini gemar untuk mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya. Mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu biasa. Mereka berbicara jelek terhadap ayat-ayat, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terhadap kaum mukminin, itu adalah perkara yang biasa di tengah kaum munafikin. Iya. Sampai di salah satu peperangan, kaum munafikin ini bercerita tentang Nabi dan para sahabat. Kata mereka, saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih penakut ketika berjumpa musuh, ya, dan lebih mementingkan perutnya, dan lebih tidak menepati janjinya melebihi qurra itu, orang-orang para sahabat yang ahli di dalam Al-Quran itu. Ya, jelas ya. Maka turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ucapan mereka itu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami ini hanya bermain-main dan senda gurau saja. Iya. Hanya bermain-main dan bersenda gurau saja. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Kalian telah kafir setelah keislaman kalian. Jelas ya? Kekafiran itu, ada yang seorang itu divonis kafir, keluar dari Islam sekadar dia mengucapkannya. Sekadar dia mengucapkannya. Ya, karena yang mengkafirkan itu kadang, kekafiran itu kadang dalam bentuk ucapan, kadang dalam bentuk perbuatan, kadang dalam bentuk keyakinan, kadang dalam bentuk keraguan, kadang dalam bentuk keberpalingan. Itu semuanya sebab-sebab yang mengkafirkan, mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Makanya seorang mukmin dia meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Dia tidak dekati. Walaupun dia katakan maksud saya cuma apa? Cuma bermain-main dan senda gurau. Andai kata benar ada keimanan di dalam hatinya yang tulus, ya, tidak akan keluar di lisannya hal-hal yang seperti itu. Sebab apa yang keluar di lisan-lisan yang lepas itu, keliru di dalam berucap misalnya, itu gambaran terhadap sesuatu yang bercokol di mana? Bercokol di hatinya. Iya. Ketika muncul ucapan-ucapan kekafiran yang seperti itu menunjukkan hati ini adalah hati yang busuk. Hati yang tidak baik. Jadi beda dengan orang yang misalnya dia ini baik orangnya, dia beriman,
tapi dia salah berucap, keliru karena tidak hadir akalnya. Ya. Misalnya seperti orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di gurun pasir yang luas, ya. Dia mengendarai untanya, ya, di mana seluruh perbekalan makanannya di atas untanya. Di kondisi itu lari unta itu, ya. Dia mau kembali lagi ke rumahnya, kembali ke kampungnya, pasti akan mati di jalan. Ya. Dia melanjutkan perjalanan, tidak akan sampai juga, akan mati di jalan. Maka dia pun datangi sebuah pohon, lalu tidur di pohon itu, menunggu kematian. Ya. Apalagi yang dia mau lakukan? Kan begitu. Begitu dia bangun, dia dapungkan untanya berdiri di mana? Di depannya. Kira-kira bagaimana? Gembira atau tidak? Gembira sekali. Saking gembiranya, dia salah ucap. Dia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya. Padahal dia mau bilang, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan saya adalah hambaku. Dia salah ucap saking gembiranya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau seorang berucap kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, mencela agama, ini pembatal-pembatal keislaman. Harus diketahui. Iya. Karena itu banyak dari pembatal keislaman beredar di tengah kaum munafikin. Itu biasa saja mereka. Ya. Karena itu diantara kekafiran yang lebih besar kekafirannya dari orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka yang menyuruhkan untuk kebebasan secara mutlak. Ya. Tidak mau ada aturan. Dianggap dirinya sebagai orang yang paling bebas. Silahkan mau dibahasakan sebagai sekularisme atau pluralisme atau yang semisal dengannya. Ya. Maka ini semuanya hanya berasal dari orang-orang yang memiliki kemunafikan besar di dalam dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dari sifat kaum munafikin ini, ya. Dari sifat kaum munafikin, mereka selalu menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Ya. Karena itu di pembahasan di surah Ali Imran, ya, ketika kekalahan para sahabat di perang Uhud, maka dikirim angin yang membuat sebagian sahabat itu tertidur. Ya, adapun kaum munafikin, mereka disifatkan di dalam ayat, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu menyangka terhadap Allah sangkaan yang tidak benar. Sangkaannya orang-orang jahiliyah. Sangkaannya orang-orang jahiliyah. Ya. Karena itu mereka selalu menyangka umat Islam ini kalau dia begini terus selalu akan mundur. Kalau mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah biang kerusakan mereka. Itu sebab dari musibah yang menimpa mereka. Ya. Kita kalau kembali kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan maju-maju. Ini sangkaan-sangkaan kaum munafikin. Sangkaan-sangkaan kaum munafikin. Ya. Tidakkah mereka ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, dan Dia yang mengetahui apa yang kemaslahatan untuk hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemakmuran, kejayaan apabila berpegang di atas agama. Wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtadha lakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal salih, sungguh Allah akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi. Dan Allah akan mapankan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini jaminan bagi siapa yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhihi al-ummah birrif'ati was-sina wat-tamkin fil ard." Beri kabar gembira untuk umat ini dengan ketinggian, dengan kejayaan, dengan kemapanan di atas muka bumi. Itu adalah hal yang dipastikan untuk umat ini apabila dia berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara sifat kaum munafikin adalah menahan manusia, menghambat manusia untuk berbuat baik, untuk berinfak di jalan Allah. Iya. Karena itu mereka berkata, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Iya.
hatta yanfaddu. Mereka lah yang berkata, jangan kalian berinfak kepada siapa yang berada di sisi Rasulullah sampai mereka itu bubar. Perhatikan kelancangan mereka ya. Itu Nabi dan para sahabat itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalian tahan saja, jangan berinfak kepada mereka, nanti akan bubar sendiri. Mereka tidak ada biaya nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi kaum munafikin tidak memahaminya. Iya. Kemudian di antara sifat kaum munafikin selalu bingung, banyak keraguan. Ya. Bimbang ke sana sini. Itu sifat mereka. Allah berfirman, mudzabdabina baina dzalik, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Ya, mereka ini selalu bingung antara dua perkara. Bukan ke sana, bukan juga ke situ. Bukan bersama kaum mukminin, bukan pula bersama orang-orang kafir. Ya, dan di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul munafiq kamathali syatil a'ira bainal ghanamain." Perumpamaan kaum munafikin itu bagaikan bagaikan kambing yang bingung antara dua kambing. Dia tidak tahu mau ikut kambing yang satu atau kambing yang lainnya. Itu kaum munafikin seperti itu. Adapun umat Islam itu memiliki tuntunan-tuntunan yang jelas. Iya. Memiliki dari pedoman yang terang. Karena itu mereka selalu berada di atas pijakan yang jelas. Iya. Di atas pijakan yang jelas. Dan ini keteguhan umat Islam. Adapun kaum munafikin selalu saja mereka berucap hal-hal yang kadang aneh-aneh. Iya. Untuk membuat kejelekan di tengah umat Islam. Dari hal yang banyak didengar di masa sekarang ini, ada orang-orang yang mengatakan, iya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa memakai cadar itu katanya budaya orang Arab. Iya, budaya orang Arab. Ini manusia-manusia baru lahir kemarin. Iya. Manusia-manusia baru lahir kemarin. Nggak tahu dia keliling dunia itu sudah sampai mana. Dia baca sejarah dari abad sebelumnya itu sampai mana. Kalau ingin sejarah, saya beri sejarah. Iya. Berkata, mereka semuanya kenal Abu Hamid Al-Ghazali. Populer disebut di tengah kita Al-Ghazali. Bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau berkata, lam yazalir rijalu ala marril usuri maksyufil wujuh walam yazalin nisa yakhrujna munaqqibat. Kata Al-Ghazali rahimahullah, laki-laki itu dari masa ke masa itu selalu terbuka wajahnya, sedangkan perempuan dari masa ke masa itu selalu keluar dalam keadaan memakai niqab. Ini siapa yang bercerita? Al-Ghazali. Dari ujung sungai sana di kota Baghdad dia tinggal, dia lahir. Iya. Mau dapat yang lainnya, Abu Hayyan Al-Andalusi wafat pada tahun 745 Hijriah. Al-Andalus itu adalah kebanggaan peradaban Eropa di masa itu. Kita berbicara Eropa ya. Iya. Di masa dahulu. Jangan berbicara sekarang. Bicara di masa dahulu. Apa yang dilihat oleh Abu Hayyan Al-Andalusi? Kata beliau, wa kadza adatu biladil Andalus la yadhhar minal mar'ati illa ainuhal wahida. Itulah kebiasaan di bumi Andalus. Seorang perempuan tidak tampak darinya kecuali satu matanya saja. Iya. Ini kalau mau teriak ekstrim, hidup di sana. Di masanya Abu Hayyan Al-Andalus. Ini kejadian tentang perempuan di masa itu. Satu lagi. Seberi seorang alim yang lahir di kota Mesir. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wafat pada tahun 852 Hijriah. Ibnu Hajar berkata, lam tazal adatun nisa'i qadiman wa hadithan yasturuna wujuhahunna anil ajanib. Terus menerus kebiasaan para perempuan di masa dahulu dan masa belakangan, mereka menutup wajah-wajah mereka kalau ada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Iya. Ini ucapan orang-orang yang kenal sejarah.
Seenaknya saja datang untuk suatu syariat. Kita tidak berbicara cadar itu wajib, sunnah itu ada silang pendapat, nggak ada masalah. Tapi mengatakan itu budaya orang Arab, budaya sebagian manusia, sebagian yang lain menggampangkan. Nggak usah kita ributkan masalah jilbab itu. Ya, apalah selembar kain itu kita permasalahkan. Coba perhatikan ya, dari kelancangan-kelancangan di dalam membahasakan syariat. Dan ini akan lahir hal-hal yang seperti ini dari kemunafikan, karena dasarnya menyembunyikan kekafiran, tidak senang kepada syariat Islam. Maka ini adalah hal-hal yang berbahaya. Jadi Masya Allah ya, waktunya sudah habis dan saya masih ada banyak sifat di sana tulis, saya belum baca. Cuma saya ingin beri dua pembahasan penutup. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah apa amalan-amalan yang bisa menghindarkan seseorang itu dari kemunafikan. Apa hal-hal yang dengannya seorang itu terhindar dari kemunafikan. Ini masalah berjalannya di tengah para as-salaf. Karena itu Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah di masa Umar ibn al-Khattab, Al-Ahnaf bin Qais ini dia sebenarnya hidup di masa Nabi. Ya. Tapi beliau masuk Islam setelah Nabi meninggal. Makanya hitungannya beliau sebagai tabi'in. Nah, suatu hari dijumpai oleh Umar ibn al-Khattab. Maka Umar menahannya. Kamu tidak boleh kemana-mana, tinggal di kota Madinah selama 1 tahun. Ya. Maka Al-Ahnaf bin Qais tinggal di kota Madinah selama 1 tahun. Setelah itu Umar pun berkata, silakan kamu pergi. Saya lihat kamu ini bukan munafik. Saya lihat kamu bukan apa? Munafik. Dari mana Umar tahu? Itulah tanda-tanda dilihat. Kalau dilihat pada seorang itu ciri-ciri seorang mukmin yang benar, ini bukan munafik. Tidak mungkin dia munafik. Jelas ya? Tapi kalau munafik itu terang. Itu kejadian pada Umar juga. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah SAW ingin mensolatinya. Ya, padahal sudah turun ayat waktu itu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Kamu mohon ampun wahai Nabi Muhammad untuk mereka, atau kamu tidak mohonkan ampun, walaupun kamu mohonkan ampun 70 kali Allah tidak akan ampuni. Maka Nabi berkata, saya akan mohonkan ampun lebih dari 70 kali. Ini dari apa? Kebaikan hati Nabi Muhammad SAW dan semangat beliau manusia mendapat hidayah. Maka Umar waktu itu berkata, ya Rasulullah, orang ini munafik. Nabi tidak menegur Umar. Nanti kata Umar keliru, dia akan ditegur oleh Nabi. Nah, setelah Nabi mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, turunlah ayat teguran kepada nabinya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabri. Jangan kamu melakukan solat kepada siapapun dari kaum munafikin itu yang mati selama-lamanya, jangan lakukan solat, dan jangan pernah kamu berdiri di atas kubur mereka. Jelas ya? Jadi hukum Umar berkata kamu munafik atau orang ini munafik itu dibenarkan oleh Nabi, tidak ditegur. Jadi kalau jelas indikasinya, jelas qarinanya, itu enggak ada masalah. Sebagaimana orang misalnya dilihat dari amalannya, ini dia bukan munafik. Bukan munafik. Apa ciri pokok di dalam hal tersebut? Di antara cirinya adalah hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Dan ini haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi munafiq. Ada 2 sifat yang tidak akan pernah berkumpul pada seorang munafik. Ya, kalau punya 2 sifat ini, itu bagus. Ini sifat tidak akan ada di seorang munafik. Yang pertama, husnu samt. Indahnya akhlak dia, diam dia, wibawa dia. Ini terkait dengan akhlak. Terus yang kedua, wala fiqhun fid din. Yang tidak ada pada kaum munafik itu pemahaman fikih dalam agama. Fikih dalam agama. Karena itu kalau seorang muslim dan muslimah dia adalah penuntut ilmu sepanjang dia hidup, maka itu adalah ciri bahwa tidak ada kemunafikan pada dirinya. Dia adalah orang yang cinta ilmu agama, orang yang cinta mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sifat yang seperti ini itu tidak berkumpul pada siapa? Pada seorang munafik. Iya. Baik. Kemudian sifat yang lainnya dari hal yang membentengi, yang menjaga dari kemunafikan adalah seorang selalu menjaga solatnya.
seorang selalu menjaga sholatnya. Kalau bisa, dia jangan luput takbiratul ihram. Karena di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi, rahimahullahu ta'ala, ini diriwayatkan juga oleh Ja'far bin Muhammad al-Firyabi, serta Abu Nuaim al-Asbahani, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalurnya. Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina laila, arba'ina yawman, fi jama'atin yudriku at-takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan." Barang siapa yang salat karena Allah. Ini perhatikan bahasa lillah, karena Allah. Kaum munafikin itu bukan salat karena Allah, riya. Dia salat 40 hari. 40 hari 40 malam dia salat. Fi jamaah, perhatikan syaratnya. Salatnya secara apa? Berjamaah. Iya. Jadi jangan menganggap salat berjamaah itu sunnah ya. Tapi salat berjamaah itu ini ciri dari kebebasan seorang dari kemunafikan. Maka itu tidak dikatakan sunnah menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Syarat berikutnya yudrikut takbiratul ihram. Dia dapati takbiratul ihram bersama imam. Jadi tiap kali salat berjamaah bersama imamnya, Allahu Akbar, takbiratul ihram dia dapatkan. Artinya apa? Dia sudah hadir di masjid sebelum imam apa? Sebelum imam salat. Ini jaga saja. Selama 40 hari 40 malam sudah pernah lakukan ini, ya. Maka Nabi mengatakan telah ditulis untuknya 2 pembebasan. Pembebasan yang pertama, bara'atun minan nar, pembebasan dari neraka, dan pembebasan yang kedua, bara'atun minan nifaq, pembebasan dari kemunafikan. Pembebasan dari kemunafikan. Iya. Karena itu orang-orang yang alfa salat berjamaah di masa Nabi itu, kata Ibnu Mas'ud, itu hanya kami sangka yang ada itu cuman orang-orang yang dituduh dengan kemunafikan. Itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini menjadi musibah di masa sekarang. Iya. Musibah di masa sekarang. Jangan dianggap itu masalah sepele ya. Kadang sebagian dari saudara-saudara kita, ya masya Allah, dia sudah dijuluki sebagai ahli masbuk juga dia nggak ada masalah. Ya. Kenapa ahli masbuk? Gampang aja kalau mau cari dia. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lihat aja ke belakang, pasti dia sedang menyempurnakan sholatnya. Nah, itu ahli masbuk itu. Jelas ya? Ini harusnya berpengaruh pada seseorang. Berpengaruh pada seseorang. Jadi dia latih dirinya bagaimana bisa di kondisi ini. Dan kadang sebagian as-salaf ada yang melakukan hal-hal yang kadang kita tidak pernah menyangka seperti itu. Pernah tahu ada dari ulama yang bernama Muhammad ibn al-Munkadir, beliau mendengarkan adzan dari dalam masjid selama 20 tahun. Mendengarkan adzan dari mana? Dari dalam masjid. Artinya sebelum adzan dia sudah apa? Sudah di masjid. Sudah di masjid. Ini semuanya dari langkah-langkah yang dipakai. Ya, dan ini saya bukan memperseram ya sesuatu, tapi saya terangkan bahwa ada orang-orang yang begitu caranya untuk lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ahli masbuk itu tadi lebih mending ya daripada tidak hadir sholat berjamaah sama sekali kalau kita pikir dari sudut mendingnya. Cuman seorang mukmin itu dia selalu melihat hal yang terbaik untuk dirinya. Demikian pula dari hal yang membedakan, membebaskan dari kemunafikan, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Karena di dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah bukti. Itu bukti keimanan dia. Bukti keimanan dia. Iya. Apalagi kalau dia terapkan satu ayat. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Coba kita terapkan satu kali saja dalam kehidupan. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Kalau diterapkan lebih dari itu, masya Allah ya, lebih bagus. Tapi satu kali saja dalam kehidupan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai. Jelas ya? Ya kalau seorang itu dia punya sesuatu yang dia cintai, ya dia infakkan. Sekali-sekali dia lakukan hal yang seperti itu. Tidak usah besar-besar dulu ya. Dia punya mobil, dia infakkan mobilnya. Ya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Ya. Misalnya dia punya kopiah, dia punya baju bagus, misalnya ada saudaranya, oh ya sudah dia infakkan. Padahal ini baju dia suka sekali.
Jelas ya? Baik. Nah, itu kadang ada hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh seorang hamba untuk mendidik dirinya. Sebab ini adalah bukti untuknya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang menjaganya dari kemunafikan. Kemudian dari hal yang merupakan tanda atau menjaga seorang itu dari kemunafikan, ya, dia bagus di dalam menjaga sholat-sholat sunnahnya, apalagi sholat malam. Karena itu kata Qatadah, orang yang melakukan sholat malam itu sedikit sekali dari kalangan kaum munafikin. Jarang diketemukan ada munafik melakukan apa? Sholat malam. Iya. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diberi wasiat oleh Nabi, jangan meninggalkan 3 rakaat sebelum tidur. Itu kan sholat malam. Witir itu sholat apa? Sholat malam juga. Jadi kalau dia pelihara witirnya itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Itu ciri. Ya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang orang yang tidak pernah sholat malam, tidak ada witir, tidak juga sholat malam. Kata beliau, hadza rajul su, ini orang yang buruk. Itu orang yang jelek. Baik. Demikian pula di antara hal yang membebaskan dari kemunafikan adalah berjihad di jalan Allah. Karena di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan dia belum berperang, belum berjihad, dan dia tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang apa? Kemunafikan. Itu sifat keimanan. Jelas ya? Di negara kita ini, ya, kita itu berharap harusnya begitu. Andai kata suatu hari negeri ini perlu jihad fi sabilillah, presiden menyerukan untuk berjihad, kita berharap termasuk orang yang apa? Ikut berjihad. Itu harus diniatkan pada dirinya. Sebab itu tanda keimanan, tidak ada kemunafikan di dalam hal tersebut. Tapi perlu diketahui ya bahwa jihad itu juga jangan dipahami jihad dengan apa? Secara fisik saja. Jihad itu 13 tingkatan. 13 tingkatan. Ya, dan termasuk dari jihad fi sabilillah adalah jihad di dalam menyampaikan agama, dalam dakwah di jalan Allah, jihad di dalam membantah kebatilan, membantah syubhat-syubhat kaum munafikin atau yang semisal dengannya. Itu bagian dari jihad fi sabilillah. Diri juga ada jihad padanya. Jihad di dalam mempelajari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam berdakwah di jalan Allah, di dalam bersabar. Itu 4 tingkatan jihad untuk apa? Untuk diri. Maka ini semuanya bagian-bagian dari jihad. Jadi kalau semuanya dia lakukan, maka ini dari hal yang menyelamatkannya dari apa? Kemunafikan. Jadi bisa antum bayangkan ya, terhadap orang-orang yang menyuruhkan supaya menghapus saya pelajaran-pelajaran jihad itu. Ya. Justru ini orang cara berpikirnya yang keliru. Tidak mengerti cara mengobati kekeliruan di tengah umat. Ya. Harusnya ketika ada orang-orang yang keliru tentang pembahasan jihad, harusnya para ulama itu lebih banyak berbicara lagi tentang hukum-hukum jihad. Supaya tampak jelas jihad itu dari A sampai Z itu begini. Orang-orang yang melakukan peledakan terorisme ini keliru jalannya. Tidak benar. Yang benarnya begini. Jelas ya? Nah, begitu caranya. Jangan berpikir, oh sekarang ini kita pilih judul-judul pembahasan kisah-kisah aja dah. Ya. Sebab ini tidak ada masalah. Kalau saya ajar Bulughul Maram, saya buka pembahasan jihad, nanti saya dituduh teroris. Ya kalau ustadznya aja sudah berpikirnya seperti itu, bagaimana pula umatnya? Ini keliru cara berpikirnya. Begitu terjadi di masa Imam Ahmad, beliau di Baghdad. Di Kufa, madhab Abu Hanifah sebelumnya itu populer. Dan di antara pendapat orang-orang Hanafiyah, itu boleh meminum nabit yang memabukkan. Nabitnya sudah memabukkan. Abu Hanifah membolehkannya karena alasan nabit. Nabi pernah membolehkannya. Jelas ya? Maka untuk mengobati masalah ini, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Beliau memperbanyak membaca Kitabul Ashribah. Bab khusus di pembahasan fikih namanya tentang minuman-minuman. Beliau hanya mengkaji itu saja sampai hilang syubhat itu. Hilang masalah itu. Nah, begitu cara para ulama ahlul ilm di dalam mengobatinya. Sama di masa sekarang. Banyak terlihat kemunafikan-kemunafikan. Harusnya banyak diterangkan ayat-ayat tentang apa? Sifat-sifat kaum munafikin. Supaya kalau ada orang-orang yang model seperti ini, semua orang tahu. Kelihatan kaum munafikin itu dari sifat-sifat dan apa?
ciri-cirinya, agar supaya umat Islam berwaspada darinya. Baik. Kemudian di antara sebab seorang itu terhindar dari kemunafikan dan yang menjaganya dari kemunafikan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah itu bukan seorang munafik. Munafik itu sedikit zikirnya. Sedikit zikirnya. Tapi kalau dia banyak berzikir, ini ciri bahwa dia adalah apa? Seorang mukmin yang baik, terhindar dari kemunafikan. Demikian pula seorang di antara hal yang menghindarkan dari kemunafikan adalah dia berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu, iya. Beliau apabila duduk salat di masjidnya, begitu selesai, ya, beliau langsung berkata, "A'udzubillahi minan nifaq. A'udzubillahi minan nifaq." Saya berlindung kepada Allah dari apa? Kemunafikan. Berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Iya. Beliau meyakini bahwa seorang itu kapan dia merasa aman dari kemunafikan, walaupun sesaat, dikhawatirkan dia akan ditimpa oleh apa? Kemunafikan tersebut. Iya. Kemudian dari pokok yang menghindarkan dari kemunafikan adalah cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sifat mereka diterangkan di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang yang beriman yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, para sahabat. Dan jangan jadikan ada kedengkian di hati kami terhadap mereka." Jelas ya? Setelah ayat ini datang penyebutan sifat kaum munafikin. Ya, maka seorang mukmin itu dia selalu cinta kepada seluruh sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar, khususnya Umar ibn Khattab, apalagi sahabat-sahabat yang diberi hadits khusus oleh Nabi, seperti Utsman bin Affan. Ya, Nabi berkata, "Wahai Utsman, saya bermimpi kamu itu diberi sebuah gamis, maka jangan sekali-sekali kaum munafikin melepas gamis itu dari kamu." Ini jaminan bagi Utsman bin Affan. Dan juga syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang Ali bin Abi Thalib, Nabi berkata, "La yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafik." Tidak ada yang cinta kepada kamu, hai Ali, kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membencimu kecuali dia seorang munafik. Maka jangan sekali-sekali benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana jangan sekali-sekali benci kepada kaum Al-Ansar. Karena tidak ada yang cinta kepada kaum Al-Ansar kecuali seorang mukmin, tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Dan itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda keimanan hubbul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Al-Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Itu hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, maka ini semuanya dari perkara-perkara penting. Kalau seorang sudah gemar dengan ilmu, membahas, masuk di dalam pelajaran tauhid dengan baik, keimanannya itu pokok keimanannya yang menghindarinya dari tauhid. Apa menghindarinya dari apa? Dari kemunafikan. Maka ini adalah hal-hal yang insyaallah taala dengannya akan membawa dia kepada kebaikan. Wallahu taala alam. Baik, dengan ini selesai ya dari pembahasan kita.